son inside with me. I can't talk. Hai pecinta film, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Aku mau ngajakin nonton satu film bagus, judulnya John Q. Ayo, siapin cemilan kalian. Yuk, kita nonton bareng. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini ya, biar teman-teman yang lain bisa ikutan nonton. Oke. Cemilannya udah siap kan? Yuk, kita mulai ya. Film ini bercerita tentang luar biasanya seorang ayah. Kondisi manajemen rumah sakit yang tidak ada uang, maka pulang aja. Dan fasilitas asuransi yang payah. Nah, supaya kita nggak bingung nih pas nonton, kita kenalan dulu yuk sama tokoh-tokoh utamanya. Sang ayah bernama John Quincy. Ibunya namanya Dennis. Mereka memiliki anak bernama Michael, biasa dipanggil Mikey. Oke, kita mulai aja yuk nonton filmnya. Di film ini diceritakan keluarga ini adalah keluarga yang pas-pasan banget. Sang ayah itu bekerja sebagai buruh di pabrik. Sang ibu bekerja di toko sebagai kasir. Dan hidup mereka penuh dengan cicilan. Tapi hebatnya, biarpun kondisinya seperti itu ya, mereka tuh tetap bahagia-bahagia aja loh. Suatu hari, mereka pergi nonton pertandingan baseballnya si Mikey. Di sana ya, kalau di film-film gitu, umumnya anak-anak tuh tanding baseball. Kalau di sini seperti tanding basket atau futsal gitu. Nah, pas di tengah pertandingan terjadi sesuatu. Si Mikey tiba-tiba pingsan. Aduh, ya namanya orang tua ya. Panik banget. Langsung deh cepet-cepet si Mikey dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa sama dokter-dokter di UGD, ternyata si Mikey harus masuk ICU. Langsung sang ayah mengurus administrasi rumah sakit supaya si Mikey dapat kamar. Admin rumah sakit menanyakan kartu asuransi. Setelah diberikan kartu asuransi sebagai jaminan, baru deh si Mikey dapat kamar. Kemudian pihak rumah sakit memanggil keluarga Mikey untuk membicarakan kondisi Mikey. Di sana ada direktur rumah sakit yang bernama Rebecca Payne dan kepala kardiologi yang bernama Dr. Turner. Setelah ngobrol-ngobrol, ternyata Mikey kena gagal jantung. Dan yang lebih menyedihkannya lagi adalah ternyata asuransi Mikey tidak mengcover operasi jantung. Karena rumah sakit tahu John nggak punya uang, jadi mereka menyarankan Mikey untuk berobat jalan aja. Nah, si John pinter nih. Dia nanya ke dokternya, "Dok, kalau dokter punya anak kondisinya sama kayak Mikey, dokter gimana?" Nah, si dokter bilang, "Saya sih pilih operasi jantung." Okay, let's do that. Let's do it. Lalu si John memberanikan diri menanyakan berapa harga operasi jantung. Duh, mahal sekali. $250.000. Kalau dirupiahin sekitar 4 miliar. Dan gak cuma gitu aja. Untuk mendapatkan donornya gak gampang. Harus menunggu sampai ada orang yang mau mendonorkan jantungnya. Si John meminta nama Mikey dimasukkan ke daftar penerima donor jantung. Tapi pihak rumah sakit minta John bayar DP 30%. Orang yang bekerja sebagai buruh seperti John, uang dari mana? Si John makin pusing.
Kemudian John melakukan segala macam cara untuk mendapatkan biaya operasi anaknya. Dari mulai dia datengin perusahaan asuransi untuk menaikkan limit supaya bisa mengcover biaya operasinya Mikey, minta donasi ke gereja, minta stasiun TV untuk menyiarkan penggalangan donasi, sampai dia jual-jualin semua perabotan rumah termasuk mobil. Apapun deh dia lakukan. Dennis di ICU sedih banget lihat anaknya. Apalagi di ICU ya, melihat pasien lain meninggal. Aduh, makin kalut si Dennis. Ditambah lagi, Mikey akan dipulangkan karena limit asuransinya sudah habis dan perlu menambah uang. Saking kalutnya, dia teleponlah si John, diajak berantem. Lalu dia meneriaki John agar si John mencari uang bagaimanapun caranya. Something. Do you hear me? Do something. Setelah dimarahin istrinya, John langsung gelap mata. Dia langsung pergi ke rumah sakit untuk mencari dokter jantung yang terkenal itu. Dan apa yang dia lihat, dokter itu sedang bercanda-canda dengan pasien yang telah berhasil operasi jantung dan terlihat kaya. Makin kesalah dia. Duh, nasib gua gini-gini amat ya. Akhirnya dia mengajak dokter itu mengobrol berdua. Si John minta tolong ke dokternya untuk mengoperasi anaknya. Dok, tolong dok, tolong. Tapi dokter tidak mau mengoperasi kalau tidak ada biaya. Katanya itu merupakan kebijakan rumah sakit. Kata orang ya, uang tidak bisa memberi kebahagiaan. Tapi kalau nggak punya uang, mumet begini ya. Si John yang makin kesal itu lalu menyeret si dokter ke ruang emergensi dan mengunci semua pintu emergensi sehingga tidak ada orang yang bisa keluar dan masuk. Ternyata si John memang sudah merencanakan untuk menyandera si dokter. Kepanikan pun terjadi di ruang emergensi tersebut. Tapi John tetap menyuruh semua dokter dan perawat merawat pasien yang memang membutuhkan perawatan. All right, hey, the hospital's under new management now. Lagi menyandera ruang emergensi, tiba-tiba ada ambulan datang antar pasien luka tembak. Gimana ya? Mau ditolak orangnya sekarat. Akhirnya diterimalah orang itu, sambil si John ngancem orang yang nganter suruh cepat-cepat pergi. Pasien dengan luka tembak ternyata harus segera dioperasi. Tapi satu-satunya dokter bedah adalah si dokter Turner. Dan si dokter menolak karena katanya itu bukan keahliannya. Keahlian dia hanya operasi jantung, bukan operasi angkat peluru. Tapi si John gak mau tahu. Dia tetap memaksa dokter untuk melakukannya. Nah, coba kalian kalau ketemu dokter kayak gini, gimana? Bakal kayak John juga gak? Tak lama kemudian, ruang emergensi tersebut dikepung oleh polisi. Dan kepala polisi mengajak John untuk berbicara. Tapi kepala polisi itu ngomongnya nyebelin. Si John aja kesel. Lalu dia suruh kepala polisi itu menghubungi direktur rumah sakit dan memasukkan nama anak lakinya di dalam list donor jantung. Now, what exactly is it that you want? Want my kid's name on the donors list. You got that, Mike? I'm gonna jot that down, Rebecca Payne, right? All right. Sejenak kita lupakan yang ngeselin-ngeselin tadi.
kita balik lihat kondisi dalam ruang emergency. John memperlakukan para sandera dengan sangat baik, memberikan mereka makan dan minum, serta mengajak mereka ngobrol. John bilang dia bingung, anaknya dicek kesehatan tiap tahun dan selalu dibilang sehat. Tapi kenapa tiba-tiba bisa sakit jantung parah? Akhirnya ada perawat yang kasih tahu, supaya murah asuransi John bayar dokter bukan untuk cek kesehatan. Jadi kalau dokter menemukan pasien butuh cek tambahan dan asuransi tidak mau bayar, maka dokter tutup mulut. Nanti di akhir tahun asuransi akan memberikan bonus ke dokter. Dan perawat itu juga kasih tahu loh, kalau di ruang emergency pasien yang gak punya uang atau asuransi paling cuma ditempel plester, abis itu disuruh pulang. Parah banget deh. But who's holding the fucking gun? Kita kembali ke kondisi di luar ruang emergency yuk. Direktur rumah sakit menemui istri John. Dia memberitahu bahwa Mikey dimasukkan ke dalam list penerima donor jantung. Dan gak cuma itu, biaya operasi juga ditanggung rumah sakit. Wah, Dennis, istri John, langsung kegirangan. Di luar juga banyak wartawan berebutan berita. Nah, ada satu wartawan nih yang pintar. Dia melihat kamera monitor polisi dan meminta temannya untuk meretas jaringannya agar dapat menyiarkan secara langsung kondisi di dalam ruang emergency. Don't touch me. Excuse me. Thank you. No. Where's my picture? It's coming. Singkat cerita, John dijebak. Dia disuruh mengangkat telepon dari istrinya agar mudah posisinya dijadikan sasaran tembak. Someone's gotta make the call. You're not gonna do it, are you? One of our guys in through the air duct. Now. Tapi saat bersamaan, wartawan berhasil meretas CCTV di ruang IGD dan pembicaraan haru biru John dengan istri dan anaknya. Hasil retasan itu langsung disiarkan di TV nasional. Selain itu, juga tersiar tuh polisi menembak John. Wow. Akhirnya si John berhasil menangkap polisi yang menembak dia. Ngomel-ngomel banget dia ke kepala polisi yang ada. Lalu si John minta pertukaran sandera polisi yang dia tangkap dengan anaknya. Dia minta anaknya dibawa ke ruang emergency. You bring my son, I give up. Everybody. Sesampainya Mikey di ruang emergency, Dr. Tanner bilang Mikey tidak akan tertolong jika tidak segera mendapatkan donor jantung. John sangat sedih sekali. Akhirnya, John meminta dokter untuk mengambil jantungnya. Tapi dokter menolak dengan alasan untuk donor jantung itu butuh banyak tes. Lalu kan senjata. Dokter pikir John akan menembak dia. Ternyata John bilang dia akan bunuh diri. Sehingga kalau dia mati, dokter bisa mengambil jantungnya untuk anaknya. Akhirnya, dokter menyerah juga melihat pengorbanan John dan menyetujui melakukan operasi. Lalu John membuat surat wasiat. Di dalam surat wasiatnya, John menuliskan bahwa dia mendonorkan jantungnya ke anaknya. Sambil menunggu John siap-siap, kita kembali ke awal cerita dengan wanita bermobil putih yang kecelakaan. Nah, pada bingung kan kalian apa hubungannya dengan alur cerita? Nah, ternyata wanita yang kecelakaan itu organ tubuhnya didonorkan.
Dan kebetulan sekali golongan darahnya sama dengan Mikey. Sehingga berita ketersediaan jantung segera disampaikan ke rumah sakit Mikey berada. Michael William Archibald, the only status one in the whole country. The heart for little Mike Archibald has arrived. Akhirnya Mikey berhasil mendapatkan donor jantung. John dan Dennis bisa melihat operasi Mikey berhasil. Aksi John akhirnya membuat masyarakat turun ke jalan melakukan demo tentang asuransi dan fasilitas kesehatan, sehingga pemerintah mulai merubah sistem mereka. Kemudian John disidang juga atas perbuatannya. Atas sekian banyak tuduhan, John dinyatakan tidak bersalah. Tapi John dihukum atas dakwaan penculikan dan penyekapan. Goodbye. See you later. Sampai di sini nonton bareng kita. Ditunggu ya nonton-nonton bareng berikutnya.